Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik selaku moderator untuk jalannya presentasi pada video kali ini. Presentasi kami akan menjelaskan tentang apa itu ekosistem terumbu karang yang mempunyai topik pembahasan yang pertama adalah definisi terumbu karang, manfaat terumbu karang, masalah-masalah terumbu karang, dan terakhir ada kesimpulan. Tanpa berlama-lama, saya serahkan kepada teman-teman saya untuk menjelaskan satu persatu dari topik pembahasan pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani, saya dari lokal B1 dengan PM 2440202036. Saya akan menjelaskan tentang definisi ekosistem terumbu karang. Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem khas pada perairan pesisir di wilayah tropis. Terdapat dua penjelasan khusus terhadap terumbu dan karang, yang mana kedua buah kata ini bukan merupakan satu kesatuan, melainkan penggabungan kata dari terumbu dan karang yang akan dijelaskan pada ulasan di bawah ini. Karang merupakan individu-individu berukuran kecil yang disebut polip. Setiap polip seperti kantung berisi air yang dilengkapi dengan lingkaran tentakel yang mengelilingi mulutnya dan terlihat seperti anomen kecil. Polip di dalam koloni terhubungkan oleh jaringan hidup dan dapat berbagi makanan. Sedangkan terumbu karang adalah struktur di dasar laut berupa deposit kalsium karbonat yang dihasilkan terutama oleh hewan karang. Karang adalah hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Coelureta, hewan berongga atau Cnidaria. Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem yang berperan penting pada wilayah pesisir, namun rentan terhadap perubahan, baik yang terjadi secara internal maupun eksternal. Sedimentasi merupakan salah satu faktor pembatas kehidupan binatang karang. Luas tutupan karang mempengaruhi struktur komunitas lain yang berasosiasi dengan terumbu karang, salah satu yaitu ikan karang. Keragaman ekosistem merupakan salah satu indikator penting dalam kelestarian suatu wilayah. Wilayah yang memiliki keragaman lebih memiliki ketahanan resiliense dalam perannya melindungi kawasan pesisir. Halo, perkenalkan, nama saya Nusya Fitrianti, NPM 2440202076 dari lokal B1 dan dari kelompok ekosistem terumbu karang. Jadi, di sini saya menjelaskan di bagian manfaatnya. Adapun manfaat terumbu karang secara ekologi dapat diartikan sebagai manfaat terumbu karang dalam hal hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dan adapun manfaat-manfaat terumbu karang secara ekologi antara lain, yang pertama, sebagai pelindung bagi ekosistem yang ada di sekitarnya, misalnya melindungi pesisir dan pantai dan dari ombak-ombak yang besar. Dan yang kedua, terumbu karang bermanfaat sebagai habitat dan sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk yang ada di laut. Dan yang ketiga atau yang terakhir, terumbu karang dapat mengurangi penyebab pemanasan global yang terjadi dengan adanya proses kimia yang dilakukan oleh terumbu karang dan zooxanthellae. Sekian dari penjelasan saya tentang manfaatnya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya diperkenalkan, nama saya Octavianus Pamuka. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah terumbu karang. Masalah terumbu karang sendiri dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor manusia dan juga faktor alam. Baik, saya akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama faktor manusia.
Yang pertama, polusi laut. Limbah dari industri dan rumah tangga yang mengalir ke laut itu dapat membawa bahan kimia yang berbahaya seperti logam berat. Ini sama sekali dapat merusak atau meracuni karang tersebut. Yang kedua, penggunaan bahan peledak. Penggunaan alat tangkap seperti bom dapat juga merusak struktur fisik-fisik karang sehingga unsur fisik tersendiri karang itu menjadi rusak. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya alam. Penambangan pasir, karang atau batu kapur di sekitar terumbu karang tersebut dapat juga merusak unsur-unsur fisik terumbu karang. Yang keempat, pariwisata yang tidak bertanggung jawab. Aktivitas seperti snorkeling yang tidak ramah lingkungan ini sangat-sangat berakibat fatal bagi terumbu karang. Yang kedua yaitu faktor alam. Faktor alam ini tersendiri dapat disebabkan oleh iklim yang berubah-ubah setiap saat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan dengan NPM 2440202095. Berikut beberapa saran tentang terumbu karang. Yang pertama tuh melindungi terumbu karang dari ancaman langsung. Mengurangi aktivitas penangkapan ikan yang merusak, seperti larangan penggunaan bahan peledak dan racun yang dapat menghancurkan karang. Mengatur kegiatan wisata. Pastikan wisatawan itu tidak menginjak atau merusak karang saat snorkeling atau diving. Yang kedua tuh mengurangi polusi dan limbah. Kurangi penggunaan plastik. Plastik yang berakhir di laut dapat merusak ekosistem terumbu karang. Dan kelola limbah dengan baik. Cegah limbah rumah tangga dan industri yang mengalir ke laut. Yang ketiga tuh mencegah pemutihan karang. Mengurangi emisi karbon. Kurangi penggunaan bahan bakar fosil untuk mengurangi pemanasan global. Dan keempat tuh tanam pohon. Pohon membantu menyerap karbon dioksida yang berkontribusi pada perubahan iklim. Dan keempat, melakukan konservasi dan rehabilitas. Transpilasi karang, tanam kembali terumbu karang di daerah yang rusak. Yang kelima, membangun karang buatan, gunakan struktur buatan untuk membantu pertumbuhan karang yang baru. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Mustafa. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari pembahasan kami, yaitu ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang adalah salah satu ekosistem yang paling penting di wilayah pesisir, terutama di daerah tropis. Hal ini disebabkan karena terumbu karang memiliki peran yang sangat signifikan dari berbagai aspek, baik secara ekologi, sosial maupun ekonomi. Secara ekologis, terumbu karang berfungsi sebagai habitat beragam makhluk hidup laut, termasuk berbagai spesies ikan, moluska, dan organisme laut lainnya yang tidak hanya menopang rantai makanan laut tetapi juga mendukung keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Selain itu, terumbu karang berperan dalam melindungi pesisir dari abrasi dan erosi pantai yang diakibatkan oleh gelombang besar atau perubahan iklim. Terumbu karang juga memiliki kemampuan menyerap karbon dioksida dari atmosfer sehingga mampu mengurangi dampak pemanasan global dan menjaga kelestarian iklim global. Dari aspek sosial dan ekonomi, ekosistem karang memberikan manfaat besar. Ekosistem ini mendukung berbagai aktivitas ekonomi masyarakat pesisir seperti perikanan yang menjadi salah satu sumber daya utama untuk pencarian dan makanan bagi masyarakat lokal. Selain itu, terumbu karang menjadi daya tarik wisata bahari yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian baik dalam skala lokal maupun nasional. Tak hanya itu, berbagai organisme yang hidup di terumbu karang diketahui memiliki potensi sebagai sumber bahan baku obat-obatan sehingga juga mendukung perkembangan sektor farmasi dan kesehatan. Namun, keberadaan ekosistem ini menghadapi berbagai ancaman serius baik yang berasal dari aktivitas manusia maupun faktor alam. Aktivitas manusia
aktivitas manusia, penambangan yang tidak terkontrol, praktik penangkapan ikan yang merusak seperti penggunaan bom dan racun, serta pembangunan di wilayah pesisir yang tidak berkelanjutan menjadi penyebab utama kerusakan terumbu karang. Di sisi lain, faktor alam seperti gelombang besar, badai tropis, dan dampak dari perubahan iklim global seperti pemanasan laut juga turut mempercepat degradasi ekosistem ini. Melihat peran penting dan ancaman yang dihadapinya, perlindungan dan pelestarian ekosistem terumbu karang harus menjadi prioritas bersama pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya. Sekian dari presentasi video kami pada hari ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.